Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini pelajaran matematika pertemuan kedua. Kita akan membahas materi pemangkatan serta sifat-sifatnya dan bilangan pecahan. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian pemangkatan bilangan bulat, di mana di sini rumusnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik kali A. Ini apabila soal saya contohkan 2 pangkat 4, berarti pengerjaannya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya 4 kali. Selanjutnya yang B ada sifat-sifat operasi berpangkat. Yang A sifat perkalian bilangan berpangkat untuk sembarang bilangan bulat dengan pangkat dan selalu berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sedangkan yang B sifat pembagian bilangan berpangkat untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat M kali A kali pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dimana pada contoh 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Penyelesaiannya 7 pangkat 11. Bapak ulangi, dalam kurung 7 pangkat 11 bagi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Lalu hasilnya 7 turun tetap. Pangkatnya itu dikurangi 2, jadi 11 dikurang 2. 7-nya tetap. Lalu plus 1. 1 itu pangkatnya. Jadi 11 dikurang 7 berarti menjadi 10. Ya kan? Maaf Bapak ulangi. 7 pangkat 11 bagi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Jadi 7 itu pangkatnya 1. Lalu menjadi 7 dalam kurung pangkat 11 min 2 plus 1. Jadinya 7 pangkat 10. Ingat, kita kembali ke rumus bahwasanya untuk sembarang bilangan bulat dengan pangkat dan selalu berlaku. Untuk pembagian yang B bisa dilihat. Lalu selanjutnya pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat M, saya ulangi, dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, yaitu pada contoh yang A dalam kurung 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 pangkat 4. Penyelesaiannya dalam kurung 5 pangkat 9 bagi 5 pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 5-nya tetap jadi 1. 5 9 dikurang 3 pangkatnya berarti menjadi 6. 4-nya tetap lalu menjadi 5 pangkat 6 dikali 4 menjadi 6 kali 4 24 berarti menjadi 5 pangkat 24. Sambil pelan-pelan dipahami. Lalu yang B 9 pangkat 4 min 3 N pangkat N. Jadi pangkat N-nya belum diketahui. Penyelesaiannya bagaimana? Yaitu 9 pangkat 4 tetap
min 3 pangkat N. 9 pangkat 4. Berarti kita cari berapa kali berapa menjadi 9, yaitu di 3. Berarti 3 pangkat 2. 3 kali 3 9. Pangkat 4-nya tetap karena yang 3 pangkat 2 itu hasil dari 9. Pangkat 4-nya tetap min 3 pangkat N. Kita turunkan yang di dalam kurung 3 pangkat 2 kali 4 min 3 pangkat N. 2 pangkat 2 kali 4 menjadi pangkat 8. Jadi 3 pangkat 8 min 3 pangkat N. N-nya berapa? Berarti 8. Lalu selanjutnya yang C, akar kuadrat bilangan bulat. Yang A, pengertian akar kuadrat. Dalam rumus, jika A pangkat 2 sama dengan B, maka nilai akar B min A dengan A B lebih dari 0. Yang B mengikuti akar kuadrat suatu bilangan. Untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan, ubahlah bilangan yang akan dicari kuadratnya menjadi perkalian faktor sehingga terdapat bilangan kuadrat yang mudah dikenal atau pasangan yang sama. Pada contoh, akar 225 sama dengan berapa? Kita cari perkalian yang menghasilkan angka 225. Di sini 3 kali 75. 3 kali 75 itu 225. Jadi akar 225 hasilnya akar 3 kali 75. Nah, lalu 75 ini masih bisa lagi kita cari angka yang berapa kali berapa hasilnya 75. Di sini 3 kali 2, 25. Jadi 3-nya turun. Hasil dari 75 itu tadi perkalian 3 kali 25 kita tulis. Lalu 3 kali 3-nya itu kita pangkatkan jadi 3 pangkat 2. Jadi 3 kali 3 9, kita jadikan 3 pangkat 2. Lalu 25. Berapa pangkat berapa biar menjadi 25? Di sini 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 25. Oke. Pangkatnya tetap turun menjadi akar dalam kurung 3 kali 5 pangkat 2. Maka itu kan masih akar. Jadi kita turunkan menjadi 3 kali 5. Hasilnya 15. Sambil dipahami, kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Kita lanjut yang D, akar pangkat 3 bilangan bulat. Yang A, pengertian akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari bilangan B adalah bilangan 3 akar B yang jika dipangkatkan akan menghasilkan B. Jika A sama dengan B, maka nilai titik-titik sama dengan titik-titik. Yang B, menghitung akar pangkat 3 suatu bilangan. 3 akar 125 sama dengan, nah di sini sama. Angka berapa dikali berapa? Hasilnya 125. Berarti di sini akar 5 kali 25. Oke, langsung kita lanjut lagi. Yang 3, akar 5 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 25 itu 5 pangkat berapa biar menjadi 25. Seperti itu. Jadi 5 pangkat 2. 3-nya tetap, akar menjadi 5 pangkat 3. Karena 5 itu pangkatnya 1. Kalau 1 ditambahkan yang 5 pangkat 2 itu, yang 2-nya berarti menjadi 5 pangkat 3. 3-nya dicoret sama yang 3 dipangkat itu, maka hasilnya menjadi 5. Selanjutnya operasi hitung pada bilangan pecahan.
yaitu ada pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Perlu diingat pada bilangan pecahan yang atas itu pada contoh 2 itu namanya pembilang, sedangkan angka 5 penyebut. Pada penjumlahan, di sini contohnya 2/5 ditambah 1/2. Dalam penjumlahan bilangan pecahan kita tidak dapat langsung menjumlahkannya karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Jadi itu bisa dilihat pada contoh untuk menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebut itu sendiri. Nah, jadi untuk menyamakan penyebut kita kalikan 5 kali 2. Lalu selanjutnya di situ kita untuk mencari hasil yang di atas itu dengan cara dikali silangkan. Jadi itu 2 dikalikan dengan 2, 5 dikalikan dengan 1. Nah, untuk mencari penyebut berarti 5 kali 2 10, yang di dalam kurung 2 kali 2 itu 4, plus 5 kali 1 hasilnya 5. 4 plus 5 20, penyebutnya tadi 10, 20 bagi 10 hasilnya 2. Itulah pada penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan, pada contoh 4/6 dikurang 1/4. Masih sama, dalam pengurangan bilangan pecahan kita tidak dapat langsung mengurangkannya karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Ya, sama dengan penjumlahan tadi. Penyamaan penyebut dengan mengalihkan penyebut itu sendiri masih sama dengan penjumlahan. Jadi 6 dikali 4 itu nanti hasil penyebutnya masih perkalian silang, 4 dikali 4 min 6 dikali 1. Dalam kurung 4 kali 4 hasilnya 16, min 6 kali 1 hasilnya 6. 16 min 6 hasilnya 10. Tadi penyebutnya 24, berarti 10 bagi 24 sama dengan 5/12. Lalu perkalian. Dalam perkalian bilangan pecahan kita dapat langsung mengalihkan tanpa harus menyamakan penyebutnya. Jadi berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Jadi langsung saja penyebutnya dikalikan 2 kali 5 10, 1 kali 4 4. Jadi 4/10 sama dengan 2/5. Lalu pembagian. Begitu juga dalam pembagian bilangan pecahan yang perlu diperhatikan, membalikkan pembagian dengan menukar antara penyebut dan pembilang. Nah, jadi pada contoh 1/5 dibagi 2/7 sama dengan 1/5 kali 7/2. Jadi yang awalnya 2/7, maka di sini ada penukaran antara penyebut dan pembilang menjadi 7/2. Langsung saja dikalikan 1 kali 7 7, 5 kali 2 10, maka hasilnya 7/10. Mengubah bilangan pecahan ke pecahan lainnya bisa dipahami ada 2 cara. Cara pertama dengan cara yang kedua. Mungkin untuk cara yang pertama sudah bisa dipahami sendiri, itu sudah sangat jelas langkah penyelesaiannya. Lalu mengubah bilangan pecahan ke pecahan lainnya. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang A, penyebut kelipatan 10, 1/10. Itu cukup ditulis 0,1.
2/100 dituliskan 0,02 ya. Jadi bisa dilihat di situ pembedanya nolnya. Kalau dia nolnya 1 berarti 0,1. Begitu juga kalau 1/20 ditulis 0,2 ya. Jadi di belakang 0 nggak ada angka 0 kalau penyebut kelipatannya 10. Maksud saya nolnya satu angka. Untuk yang 2/100 ditulis 0,02, itu kalau 2/200 ditulis 0,02. Yang kedua, penyebut bukan kelipatan 10. 1/2 sama dengan 1 kali 15. Maaf, saya ulangi, 1/2 sama dengan 1 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 5/10, karena 1 kali 5 2 kali 5 10, hasilnya 0,5. Yang ketiga, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Cara pertama, 0,16 sama dengan 0 plus 1/10 plus 6/100 menjadi 10/100, 6/100. 10 plus 6 jadi 16, 100 tetap, jadi 16/100. Kita perkecil menjadi 4/25. Yang cara kedua, 0,16 16 plus 100, jadi langsung kayak yang di A itu tadi, 2/100 ditulis 0,02, berarti 16/100 langsung ditulis 0,16 menjadi 16 bagi 4, 100 bagi 4. Jadi berapa dibagi berapa biar hasilnya bisa sama, berarti bagi 4, hasilnya 4/25. Lalu mengubah bilangan pecahan ke pecahan lainnya. Yang nomor 4, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Cara pertama, 2/5 menjadi 2/5 kali 20/20 sama dengan 40/100. Jadi itu dapat 20/20 dari mana, Pak? Misalkan itu kita yang mencari. Jadi itu kan 2/5. Angka 5 itu dikali berapa biar hasilnya 100. Jadi kita cari 20. Jadi harus sama, kalau dia 20 atasnya juga harus 20. Jadi 2 kali 20 itu 40, 5 kali 20 100. 40/100 itu 40%. Itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Lalu yang kelima, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 25%. Hasilnya berapa? Berarti 25 bagi 25 per 100/25. Bisa dilihat. Selanjutnya, penyelesaian pecahan yang memuat operasi hitung campuran, menentukan hasil dari perhitungan campuran. Pada contoh 1 2/4 plus 3/12 kali 1 3/4 sama dengan penyelesaiannya 1 2/4 plus 3/12 kali 1 3/4 sama dengan 6/4. Hasil dari 6/4 dari mana? 4 dikali 1 ditambah 2. Nah, jadi 6/4 itu hasil dari 1 2/4. Cara mencarinya 4 dikali 1 4 ditambah 2 menjadi 6/4. 3/12 tetap dikalikan 7/14. 7/14 sama 4 dikali 1 4 ditambah 3 jadi 7. Nah, jadi saya ulangi, 4 dikali 1 ya ditambah 7. Jadi 7/14. Lalu menjadi 6/4 plus dalam kurung 3 kali 7/12 kali 4.
Jadi itu bukan 14 sebenarnya, salah nulis Bapak, mohon maaf. 7/4. Jadi 6/4 plus 3 kali 7 21, 12 kali 4 48. Langsung dikalikan menjadi 72/48 plus 21/48. 72 plus 21 93 per 48, kita perkecil menjadi 48. Mohon maaf, 145/8 sama dengan diperkecil lagi 115/16. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan melalui chat pribadi ke nomor WA Bapak sambil dipahami pelan-pelan. Kalau ada yang belum paham, diulang-ulang kembali videonya. Bapak cukupkan materi pada hari ini. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.